A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Nah, ini kita dalam kesempatan ini kami sampaikan. Nah, ini kenapa harus ada sidang gugatan ini? Sidang gugatan antara mafia tanah dengan saling gugat. Mafia tanah dago saling gugat. Nah, ini salah satu poinnya. Ini kan posisinya di sini. Nah, ini salah satu tujuannya masuk ke depan, nyerobot ke sini. Nah, itu poinnya. Ya, dari sini kita lihat ini. Jadi ada pemberitaan bahwa hapuskan gendom nggak bener. Ini pihak tergugat pun. Nah, ini sepihak dengan tergugat ya. Bu Raminten. Ini sebelum digugat oleh penggugat, ini udah bersiap-siap. Ya kan? Tanggal 1 Juni. Ya kan? Sedangkan ini ahli waris Muller memberikan kuasa, itu kan 1 Juni ya, memberikan kuasa kepada Dago Intigraha tuh. Jadi setelahnya kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma. Ini setelahnya. Ya, ini menunjukkan kolusi antara pihak penggugat maupun tergugat. Ya, sebagaimana kemarin juga saya sebutkan bahwa adanya penyerobotan lahan di sini. Ini untuk penokohan, adanya penyerobotan lahan di sini. Ini sebagai hadiah juga penguatan penokohan Didi Koswara sebagai pihak tergugat seolah-olah tokoh pribumi. Adapun adanya ini juga PBB seluas 15.000 meter. Ini juga untuk penokohan. Terus adapun adanya pihak ini untuk jaga-jaga. Nah, ini motif dan tujuannya ini posisinya. Nah, ini terminal Dago kan, ini pasar Impres ya kan, ini posisinya di sini kan, ini jalan raya, ini peta ini. Jadi peta ini itu posisinya di sini ya, posisinya. Jadi ini mohon maaf, kami bukan ahli desain, tapi inilah ini peta yang dibuatin BPN. Ini posisinya di sini. Jadi adapun itu gugatan, salah satu tujuannya mengapa kita katakan negara dan warga kampung Cirapuan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Ini posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Oke. Sekarang di sini, jadi ini pasar Impres. Di sini banyak kaki tangannya Makmun CS dan kaki tangannya saling gugat ini. Oke. Dari sini, jadi sekali lagi, ini kan posisinya di belakang terminal, bukan di samping, di belakang terminal.
Ini kan posisinya di belakang kantor pos, bukan di samping tapi di belakangnya. Ya, ini ya. Jadi oke, kita ambil logikanya aja. Kalau misalkan penggugat menang, ini dapat banyak kan? Nih, ini masuk ke RT 7, RW 1, ini masih ke sini kan? Oke. Jadi lebih kurang 6 hektar, 3. Belum lagi ntar warga-warga pribumi yang lainnya lagi yang di sini ketutup jalannya, otomatis kan harus dijual kan? Makanya saya sebutkan ntar peluangnya mendapatkan 1 triliunan. Sekarang kalau tergugat menang, itu kalau penggugat menang ya kan, targetnya 1 triliunan. Sekarang kalau oknum jaringan tergugat menang, nah ini permainannya. Kalau oknum tergugat menang, ini posisinya di belakang terminal. Ya. Sementara yang digugat subjeknya itu ada yang di samping terminal. Ya, ada yang di samping terminal. Jadi ini di belakang terminal, subjeknya yang digugat itu ada yang di samping terminal. Misalkan kemarin saya sebutkan masalah Udin Sudinta, ya kan? Udin Sudinta memang ada antara 5 sama 6. Sedangkan kemarin kalau di berkas di pengadilan itu 5, yaitu Udin Sudinta 1 nomor 60 sekian. Udin S ya. Habis itu Udin Sudinta nomor 99. Habis itu Cepi ada 2 kan? Habis itu Udin S nomor 300-an sekian atau Udin Sudinta. Nah, itu kan harusnya cuma ini kan, daerah sini. Udin S nomor 69 itu aja cukup. Itu aja cukup Udin S. Kemudian Udin S 99 itu nggak ada. Itu posisinya di sini. Itu posisinya di samping terminal. Jadi tambal ban itu di samping terminal. Warung kopi itu di samping terminal. Habis itu ada tukang giling daging itu di samping terminal, bukan di belakang. Sedangkan peta ini di belakang terminal. Peta ini di belakang kantor pos. Jadi inilah memang pabrik Simongan 37403741. Sedangkan 42, nah ini sebenarnya nggak sah. Jadi ini udah digaliin. Ini kita pokok bahasanya gimana kalau tergugat menang. Sekarang kita kenapa urusan kita ikut campur. Ini bukan hanya menyerobot lahan ini, tapi juga turut menyerobot lahan ini. Jadi juga turut menghalang-halangi oknum jaringan mafia tanah, oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, aparatur negara, ini juga ikut serta menghalang-halangi ini. Kita udah terakhir mengingatkan 2012. Nah, di Kisah Sulaiman baru kemarin aja juga diingatkan juga ya. Nah, pertemuan di Masjid Al-Hikmah. Berkas Iwan Surjadi, Ismail Tanjung, Didi Koswara, dihadiri oleh Lurah Dago. Saya nyatakan ini nggak bener. Ini hadiah, gratifikasi. Kita nggak menahan ini tanah Pak Bagio untuk diambil, ya. Tapi ini yang bener. Yang diterima titipin juga nggak merasa pihak Pak Bagio mengambil. Seandainya diambil silakan, ini ambil sekitar ini batasnya di sini sampai di sini, ambil silakan.
tapi di sini jangan. Ini juga dikembalikan. Nah, ini di Ki Sulaiman kan ngebangun bangunan di sini. Nah, ini alam. Ini untuk madrasah. Ya, madrasahnya nggak kita tentang, tapi bangunannya yang kita tentang. Makanya kita ingetin. Nah, ini batasnya di sini. Nah, inilah tanah Pak Bagio. Silakan. Kesaksian Pak Ada sendiri menyatakan. Jadi ini beberapa pihak ya. Pak Ada itu menyatakan bahwa ini galian tilas galian pasir. Nah, itu menyatakan yang tilas galian pasir itulah yang sebenarnya tanah pribumi yang diklaim oleh Simongan, yang kemudian diklaim lagi oleh pihak ahli waris Muller, diklaim juga oleh pihak Buraminten. Jadi jangan salah paham. Ada isu-isu pihak mafia saling gugat ini, wah hak barat nggak bener, hak barat nggak bener. Buraminten sebagai pihak tergugat pun itu menyatakan dukungannya terhadap hak barat Eigendom Verponding. Nah, jadi sama-sama. Jadi cuma warga-warga kita aja yang nggak mendukung hak barat Eigendom Verponding sesuai dengan aturan pemerintah. Sementara pihak tergugat maupun penggugat ini sama-sama mendukung. Coba silakan berkas pengadilan negeri, berkas pengadilan putusan pengadilan tinggi, putusan kasasi, itu semuanya berkasnya ada tertulis. Terus ini berkas peninjauan kembali, berita acara yang tertulis. Jadi balik lagi kayak ini, targetnya bila mana tergugat menang, ini maju ke sini. Nah, ini juga kenapa saya halang-halangi, karena dia udah menyerang ke sini gitu. Jadi udah menghalang-halangi ke sini, jadi oknum aparatur negara juga udah menghalang-halangi warga-warga pribumi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini cuma 1-2. Keluarga Nawisan ini cuma tinggal 1-2. Saking kejamnya jaringan mafia tanah saling gugat ini, cuma tinggal 1-2. Itu pun cuma puluhan meter, kurang dari 100 meter. Yang kami usulkan ke pemerintah. Ya. Jadi sampai dihalang-halanginya, sampai cuma tinggal 1-2 gelintir orang di RT 7. Makanya kita bilang, saya sampaikan, ini nggak benar. Kita bicara politik Rusia. Kenapa Ukraina diserang? Karena kalau Ukraina nggak dipegang, maka pihak asing akan menyerang Rusia lewat situ. Nah, begitu halnya kita di sini. Ini kaki tangannya di RT 7 itu, kaki tangannya lebih banyak daripada yang kita ajukan ke pemerintah. Kita sendiri juga udah melakukan pendekatan gimana supaya dia punya ketaatan kepada tokoh-tokoh pribumi, nggak ikut serta terhadap jaringan mafia tanah ini. Kenyataannya apa? Ya, kenyataannya malah gitu. Seperti halnya itu Udin Sudenta. Ya, Udin Sudenta itu dikasih tahu KTP-nya nggak mau masuk ke RT 7. Ini bukan masalah wilayah ke-RT-an, tapi kita bicara masalah sejarah. Adapun ini entar kaitannya, dari sinilah kaitannya entar akan
dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah ini, sehingga terjadi chaos, sehingga terjadi kekacauan seperti ini, ya, kekacauan seperti ini. Jadi nggak jelas mana batasnya, mana haknya. Batasnya, nah ini batasnya ini dulu kesepakatan yang lama ini di sini. Katakanlah ini diambil RW 2, silakan. Yang jadi masalah jaringan mafia tanah ini maju ke sini saat ini. Jadi sebagai tergugat subjeknya ada di sini. Sebagai tergugat subjeknya ada di sini. Sementara di sini dihalang-halangi. Kemudian di dalam putusan pengadilan, inilah permainannya. Inilah permainannya. Makanya kita nulis juga surat ke Menhub dan Ankam. Gimana hukumnya kita ini? Objeknya dimasukkan sebagai gugatan, tapi subjeknya enggak. Buktinya apa? Di Polda nanya. Ya. Di Polda nanya. Buktinya kita dihalang-halangi. Makanya kita bikin surat sendiri, bersama-sama bikin surat sendiri. Sebagaimana kita sebutkan kemarin. Yang pegang ke RW-an di sini Asep Makmun. Yang kepegang ke RW-an di sini ketika ini terjadi, ya, udah dipersiapkan, ya, itu Aput Sukendar. Makanya kita kemarin maju, kita sama Pak Dodi sama Pak Engkos itu maju. Sebelumnya nggak mau kita jadi gila jabatan sebagai ketua RW. Jadi untuk mempersiapkan supaya mafia tanah ini nggak muncul, sehingga kita punya peranan menghalang-halangi. Kenyataannya pemerintah dalam hal ini Lurah Dago dan camat mengangkat Aput Sukendar sebagai ketua RW. Otomatis ini berjalan lancar. Setelah itu, ya, tahun 2015 melihat kondisinya kacau, Pak Sis turun lagi sebagai ketua RW dan akhirnya bersatu kembali di kepemimpinan Pak Sis. Akan tetapi dampak dari ini udah nggak bisa dihalang-halangi. Jadi kalau permainan catur ini udah sangat pinter dia. Jadi pion-pion udah dipasang, kuda-kuda udah dipasang, permainan menterinya udah dipasang, sehingga skenarionya dalam pembelaan di pengadilan, Asep Makmun mengatakan dalam pembelaannya seolah-olah kami adalah warga yang dipaksa oleh hukum, dipaksa oleh berhadapan dengan hukum. Padahal ini skenario. Di sini membuktikan, ya, adanya Buraminten. Di berkas-berkas ini membuktikan adanya Buraminten. Juga pernah kami sampaikan, coba perhatikan, lihat tanggal-tanggalnya. Jadi lihat tanggal-tanggalnya aktivitas. Nah ini membuktikan. Jadi tujuannya ini supaya oknum tergugat bisa menguasai sebagian lahan Terminal Dago, bisa menguasai lahan di sini. Saya katakan ini. Kenapa? Karena ini juga diserang. Ya. Nah ini kita balik lagi ke pemerintah. Kita nggak melakukan klaim yang diberikan pribumi kepada sebagai fasilitas umum.
Pribumi cuma menginginkan ini lapangan ini menjadi bila mana Idul Adha dan Idul Fitri itu bisa digunakan oleh untuk sarana ibadah. Adapun bila mana ini juga bila mana ada jalan di sini itu juga kami persilahkan. Jadi pribumi juga mempersilahkan, asalkan ya ini tadi. Ini kita mohon sekali lagi, ini pada habis. Kan Bapak Ibu tinjau lokasi di Kampung Cirapuan, ini kaki tangannya banyak. Jadi banyak orang juga, ini bukan masalah ini ya, masalah ada orang pihak luar, ada pihak yang dari Sekalowa, ada yang pihak yang dari Jakarta, dari Sukabumi. Jadi urbanisasi bukan hanya itu. Jadi ini untuk investasi. Jadi jaringan mafia tanah ini pinter, dicari orang-orang. Kita nggak mendiskreditkan pihak orang Jakarta, pihak Sukabumi atau pihak Cianjur atau Garut, tapi dicari orang pihak-pihak yang tidak punya kepedulian sosial. Jadi pribumi semakin tertekan, semakin hancur. Di sini bukit. Ini berdampak kepada pribumi. Nah, itu efeknya. Sementara pribumi di sini juga di tanah adat juga udah habis. Nah, ini tahun 2009 juga kita mengusulkan, makanya juga kita sebutkan bahwa ini reformasi ekonomi juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pemerintah, lembaga, instansi, sekarang Mueller jadi tersangka. Nah, apakah menyelesaikan masalah? Iya, menyelesaikan masalah. Kita sendiri juga mengharapkan ini, kita sendiri mempermasalahkan mau jadi tersangka atau tidak. Karena oknum tergugat pun yang banyak. Jadi targetnya ini. Oke, Mueller jadi tersangka, dihukum 1 tahun, dihukum 3 tahun. Kalau dikasih pegangan uang kira-kira kalau 3 miliar, kira-kira coba logika aja. Kira-kira mau nggak orang masuk penjara dikasih uang 1 miliar atau 3 miliar? Kemungkinan besar banyak yang mau, ya kan? Banyak yang mau, ya. Jadi oknum, jadi inti poinnya di adanya sidang ini itu tadi, merasuk ini diberikan ketetapan untuk melakukan penyerobotan ini, melakukan penyerobotan ini. Ya. Jadi kalau penggugat menang, ini nyerobot banyak. Kalau oknum tergugat menang, ini dan ini. Itu tujuannya. Makanya kita sering sampaikan, ini kerugian warga Kampung Cirapuan, pribumi Kampung Cirapuan, dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Hanya oligarki juga udah pada masuk. Ya, harapan makanya kita sangat menekankan pentingnya pemerintahan pusat turun tangan untuk ikut ngawasi. Bahkan juga kita menghimbau kepada pemerintah ikut TNI juga ikut serta. Oh, jantan
Bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana ini nih Ramana Asep Mamun mohon terus lanceuk gitu di tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu ke udah anggar we didi garapan mah di dinya aya mohon teu dieuwihkeun maksudna teh di kilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu jeung mohon ke kemari teh di dieu ku iya dijual dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge